Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Tadi kita sudah membahas mengenai tabungan haji seperti itu ya, Mbak. Emas juga ada, reksadana saham syariah juga ada. Ini jika kemudian tadi dikatakan 25 juta targetnya untuk mendapatkan nomor antrian seperti itu ya, Mbak. Apakah ada cara lain juga jika kemudian mungkin uang 25 juta dirasa terlalu berat, terlalu besar seperti itu? Ya kadang orang nggak mau nunggu lama ya gitu. 25 juta itu nggak semua orang bisa ngumpulin dalam waktu 3 tahun atau 2 tahun. Padahal udah kepengen naik haji, udah pengen dapetin nomor antriannya lah gitu. Sebenarnya ada yang namanya dana talangan haji. Ya walaupun tidak semua kaum muslim mau menggunakan fasilitas itu ya, tapi sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional dari MUI bahwa dana talangan atau pinjaman atau utang untuk berhaji dengan dana talangan tersebut itu sudah sesuai dengan syariah. Jadi dia tidak menggunakan sistem riba. Ya, jadi ada akadnya itu ada 2. Kita bisa memberikan upah kepada bank, gitu, bahwa kita pinjam modalnya dia 25 juta untuk mendapatkan nomor antrian kita, itu nanti tinggal kita cicil saja, gitu. Sehingga kita sudah bisa dipastikan bahwa dengan menyetor ke dana talangan sebesar 2 juta rupiah, nah kita sudah bisa mendapatkan nomor antrian, udah tahu kita bakalan berangkat tahun berapa gitu ya. Setorannya 25 juta ya seperti itu ya untuk mendapatkan nomor antrian ya. Jadi kita dapat pinjaman 25 juta sehingga kita bisa dapat nomor antrian. Syaratnya di depan di awal itu ya memang ada semacam down payment-nya lah gitu, 2 juta. Sisanya tinggal dicicil saja gitu ya selama sampai waktu pemberangkatan kita. Nah, itu salah satu cara yang lain. Mbak Mika, mungkin orang berfokus pada sisa kebutuhan ataupun sisa biaya haji yang kemudian harus dilunasi nantinya seperti itu. Apakah juga sebetulnya kita juga harus memikirkan mengenai biaya daruratnya itu sendiri? Biaya darurat ya, tentu saja kita kalau berangkat nggak bisa pas-pasan ya gitu, harus memang ada semacam kayak bawa bekal sendiri lah ya. Saya kira mungkin menyiapkan jumlah let's say 5% lah gitu ya dari total biaya hajinya, itu menurut saya ya cukup gitu. Mungkin juga kalau pas-pasan ya kurang dari itu. Intinya ya jangan sampai di sana itu nggak pegang duit sama sekali ya. Kadang ya memang bisa terjadi apa-apa, nah dana darurat bisa disiapkan. Ini kalau misalnya kita target untuk mendapatkan untuk melunasi biaya haji ini kan misalnya 8 tahun atau tidak 10 tahun seperti itu. Ini kita dalam mindset kita ataupun dalam alokasi anggaran, apakah kemudian memang harus 8 sampai 10 tahun atau justru mungkin dipercepat 7 tahun, 6 tahun harusnya target bisa dipenuhi, atau bagaimana sih Mbak Mika? Ya sebenarnya 25 juta itu bisa dicapai setahun, 2 tahun kalau memang tergantung situasi kondisi seseorang ya atau sebuah keluarga gitu ya. Kalau ingin lebih cepat memang kita selain memperbesar jumlah setorannya ya, atau memilih produk investasinya yang lebih agresif, atau ya seperti tadi kita berani menggunakan dana talangan terlebih dahulu. Biasanya orang kalau udah dikasih pinjaman mesti bayar cicilan, itu jauh lebih disiplin daripada kita setor tabungan atau setor investasi seperti biasa, kayak dikejar-kejar utang gitu ya. Ini pertanyaan terakhir Mbak Mika, artinya tips untuk menyiapkan dana haji bagi mereka yang memang ingin sekali berhaji menunaikan rukun Islam yang kelima ini seperti apa? Ya memang niat pastinya ya, tapi niat saja menurut saya pun harus didukung dengan disiplin ya. Disiplin ini apalagi kalau kita sudah berkeluarga, kebutuhan itu banyak sekali ya. Karena itu memang tidak begini, priority dalam sebuah keluarga. Ya kadang-kadang kalau uang tabungan atau investasi kita suka kepake untuk macam-macam. Nah karena itu kita memastikan bahwa misalnya sebelum berangkat haji, priority, belum punya rumah, kita beli rumah dulu. Dana pendidikan anak juga sudah kita persiapkan, sehingga segala kebutuhan itu proporsional, sudah ada pos-posnya masing-masing, sehingga tidak saling mengganggu. Baik Mbak Mika, terima kasih. Semoga tipsnya bermanfaat bagi para pemirsa Berita Satu. Selamat pagi Mbak Mika. Selamat pagi.